Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku. Kita berjumpa lagi di channel Aziz Lawyer Official. Semoga teman-teman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dan kita semuanya tetap sehat, waras, sugih beras, dan jangan lupa selalu keramas. Hari ini teman-teman semuanya, kita akan melakukan kunjungan ke klien dan sekaligus melakukan investigasi ke lapangan di perbatasan Blora, Jawa Tengah dan Tuban, yaitu tepatnya di Kecamatan Kenduruan. Yang hari ini saya ditemani ada Mas Yen, ada Mas Pardi, Mas Arif, mana Mas Arif? Ada Mas Arif, Mbak Frista dengan Mas Win ada di kantor. Dan memang ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dan kita berempat akan ke sana. Dan ini dalam perjalanan ke sana teman-teman, ikuti terus videonya. Halo teman-teman, kami sebagai lawyer harus tetap menjaga kebersamaan dan harus profesional dan menjunjung tinggi keadilan. Atau klien yang kita kunjungi ini adalah kita samakan, bukan kita beda-bedakan. Sebagai lawyer, kita datang ke klien ini untuk mencari atau mengumpulkan bukti-bukti, ya seperti surat atau saksi. Bukan buktiku cintaku kepadamu, tapi bukti untuk menuju keadilan dan kebenaran. Halo teman-teman, kita sebagai lawyer tidak harus di kantor. Kita harus sekali-sekali jemput bola. Dan yang paling utama, kita silaturahmi kepada klien. Kita sebagai pengacara tidak boleh membeda-bedakan sesuai status sosialnya, mau kaya, mau miskin. Kita harus persamakan sama sesuai kemampuan kita, semampu kita. Punya pasangan pengacara itu hebat. Orang lain aja dibelain, apalagi kamu.
Berapa menit maksudnya, Pak? Teman-teman, kita tadi sudah mengunjungi klien di Kenduruan, di salah satu desa yang ada di Kenduruan. Karena privasi klien, sehingga klien itu tidak mau dipublish karena menyangkut pribadi sekali, karena menyangkut privasi sekali. Namun demikian, kita sebagai seorang lawyer itu tidak boleh membeda-bedakan. Tadi sudah disampaikan oleh rekan yang lain, Mas Pati maupun Mas Arif, yang pada prinsipnya lawyer atau kuasa hukum atau pengacara lah yang lebih gampang orang mengenalnya, itu tidak boleh memandang kelas sosial, tidak boleh memandang strata sosial. Artinya mau klien itu yang kaya, mau klien itu tidak mampu, atau orang yang tidak punya. Tentunya kita sebagai seorang advokat atau seorang lawyer itu harus memberikan perhatian yang sama, memberikan bantuan hukum yang sama. Amanat yang diberikan, amanat profesi yang diberikan kepada kita itu tidak boleh kita setengah-setengah, separuh-separuh dalam melaksanakan amanah atau tugas yang diberikan kepada kita. Sekalipun itu jauh, karena tadi memang sudah disampaikan oleh teman yang lain. Yang pertama, kita tadi itu menggali beberapa alat bukti ya, karena memang tujuannya kita ini melakukan investigasi. Dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan perkara apa, karena memang tadi sudah dipesan oleh klien. Dia satu nggak mau dipublish, kedua perkaranya nggak boleh disampaikan dulu karena ini menyangkut hal yang sangat prinsip baginya, sehingga kita hak-hak klien, kerahasiaan klien itu harus kita jaga, tentunya harus kita simpan rapat-rapat karena itu bagian daripada kode etik advokat. Kemudian setelah kita melakukan beberapa identifikasi alat bukti berupa surat-surat, kemudian kita tadi melakukan penggalian data, melakukan wawancara beberapa saksi yang masih hidup, yang tentunya saksi yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui secara langsung, karena di dalam kesaksian itu kan dikenal atau ada istilah testimonium de auditu, atau yang kita kenal istilahnya dengan saksi yang hanya kata-katanya, saksi yang hanya mendengar cerita dari orang lain, atau ada istilah yang lainnya adalah unus testis, nullus testis, bahwa satu saksi bukanlah saksi. Sehingga tujuan kita ke lapangan melakukan investigasi itu, kita pengen tahu sebenarnya fakta yang sebenarnya, fakta hukum yang sebenarnya itu kayak apa. Sehingga saya dengan teman-teman melakukan investigasi, mengumpulkan alat bukti sesuai dengan nantinya yang akan kita sampaikan atau kita tunjukkan di persidangan. Sebaik apapun argumentasi kita, manakala kita tidak bisa membuktikan, manakala kita tidak bisa menunjukkan, mempertahankan yang kita dalilkan di dalam persidangan, ya tentunya itu akan dipertimbangkan lain oleh hakim. Jadi argumentasi kita yang kita sampaikan lewat gugatan atau jawaban itu tergantung pembuktian, karena memang roh dari persidangan itu adalah, terutama sidang perdata, adalah di pembuktiannya. Nah, kemudian karena
sebenarnya kita tadi ingin juga ingin santai, ingin ngopi lah, kita agak tergesa-gesa, juga masih ada agenda yang lainnya, sehingga kita juga tidak bisa lebih leluasa atau lebih lama-lama, yang tentunya setelah kita dari Kenduruan, salah satu desa di Kenduruan, tapi sekali lagi mohon maaf tidak bisa saya sebutkan karena berkaitan dengan materi gugatan yang akan kita ajukan, tentunya harus kita jaga dulu karena itu merupakan bagian daripada strategi kita, bagian dari taktik kita, sehingga tidak bisa saya sampaikan semuanya. Yang pasti bahwa penggalian informasi, penggalian data, penggalian alat bukti itu sangat diperlukan sebelum kita mengidentifikasi persoalan itu yang kita tuangkan di dalam posita, di dalil-dalil kita nantinya itu. Jadi pengacara itu betul yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain tadi, tidak harus duduk manis di kantor menunggu klien. Sesekali kita perlu turun ke lapangan, bagaimana keluh kesah mereka, bagaimana kondisi ekonomi mereka, bagaimana kondisi sosiologi mereka, bagaimana kondisi psikologis mereka. Jadi di samping kita ini membangun tali silaturahmi, juga membangun komunikasi yang baik dengan klien. Artinya bahwa hubungan itu akan berkesinambungan. Nah, itu yang terpenting, kita sebagai pengacara itu harus dipacu itu. Nah, kemudian karena itu juga bagian daripada strategi tadi, tentunya sebagai seorang pengacara yang profesional itu kita harus memegang teguh yang namanya integritas. Kita harus mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai sikap yang profesionalisme. Kita dipacu untuk tetap mampu mengurai sebuah perkara, menyelesaikan perkara. Itu yang sangat terpenting, teman-teman. Nah, karena ini sudah sore, saya pikir cukup, dan nanti kita akan kembali ke kantor sehabis ini. Dan tentunya mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan sore hari ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya salam keadilan, salam kebenaran, dan salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.